Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita ambil pada kesempatan hari ini dan selanjutnya insyaallah taala al-mu'taqadus sahih fima yajibu 'alal muslimi i'tiqaduhu. Aqidah yang sahih, aqidah yang benar yang wajib diyakini oleh setiap muslim, dan ini berkaitan dengan rukun Islam yang pertama. Abu Sayyaf, apa rukun Islam yang pertama? Syahadatain. Kedua salat. 3 berpuasa, 4 berzakat, 5 bagi orang yang mampu, kelima bagi orang yang mampu. Umrah. bagi orang mampu, Ulangin. bagi orang yang mampu Dia berhaji. Barakallahu fikum. Ini minyak bang ya Bu Sayyaf. Luar biasa Bu Sayyaf nih. Alhamdulillah. Al-mu'taqadus sahih, keyakinan yang sahih yang wajib diimani oleh setiap muslim dan wajib dipegang oleh setiap manusia. Yang dimaksud dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Nah, ibadah itu harus dibangun atas dasar akidah yang benar. Tanpa akidah yang benar, sia-sia orang beribadah. Baik, maka akan kita ambil pada kesempatan siang hari ini hakikat akidah ahlus sunnati wal jamaah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran maupun yang dibawakan atau disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Pertama, kita katakan akidah ahlus sunnah wal jamaah itulah agama yang hak. Karena semua orang tahu akidah ahlus sunnah wal jamaah itu agama yang hak, setiap kelompok memperebutkan nama ini para jamaah. Yang mengerjakan bid'ah, dia katakan dirinya apa? Ahlus sunnah wal jamaah, padahal bid'ah dikerjakan. Yang menentang sunnah, yang menjelek-jelekkan sunnah, yang mengatakan sunnah itu wahabi, yang mengatakan sunnah itu teroris, yang mengatakan sunnah itu keras, dia juga ngaku dirinya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Karena ini nama yang hak, nama yang benar. Nah, i'tiqad ahlus sunnati wal jamaah, keyakinan ahlus sunnati wal jamaah, huwa dinul haq, dialah agama yang sesungguhnya, yang wajib setiap muslim memegangnya, wajib atas kita meyakininya. Tidak boleh kita memilah dan memilih, tidak ada pilihan bagi kita, melainkan harus dipegang, harus diyakini. Sebagaimana dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah,
dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ardah. Beliau mengatakan, atau Abu Darda radhiyallahu anhu ardah, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam," kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan aku, "alla tusyrik billahi syai'a," jangan engkau berbuat syirik. "Wa in qutti'ta wa hurriqta," sekalipun engkau dicincang, sekalipun engkau dipotong-potong, sekalipun engkau dibakar, jangan syirik, tetap bertauhid. Maka wajib dipegang akidah ini. Kenapa wajib dipegang akidah Ahlussunnah ini? Sebab dialah akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah Ahlussunnah itu adalah akidahnya para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Nah, sekarang tinggal dicocokkan. Kalau ada mengaku dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, dicocokkan saja dengan akidah Nabi, dengan akidah sahabat. Kalau pas, tepat dengan keyakinan Nabi, tepat dengan keyakinan sahabat, pengakuannya benar. Tapi kalau tidak tepat dengan keyakinan Nabi, Nabi mengatakan Allah di atas, dia mengatakan di mana-mana, atau tidak di atas, tidak di bawah, berarti itu sebatas pengakuan palsu. Maka di sini pentingnya kita ingin hakikat, bukan kita inginkan sekedar apa? Pengakuan. Yahudi mengaku diri masuk surga apa tidak? Mengaku. Nasrani mengaku diri masuk surga? Mengaku. Maka Allah mengatakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Tolong datangkan bukti kalian kalau kalian jujur. Jadi Ahlussunnati wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya Nabi, akidahnya sahabat, maka sangat wajib kita cocokkan keyakinan kita dengan akidah Nabi. Kita cocokkan akidah kita dengan akidah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman khalafahum fi dzalik, siapa yang menyelisihi Nabi dan sahabat dalam keyakinan, faqad arrada nafsahu liiqabillahi syadid wa maqtihi wa ghadabihi, berarti dia telah menghadapkan dirinya dengan hukuman Allah, murka Allah, kemarahan Allah. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam firman-Nya, Allah menyebutkan di dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, perkara Nabi, agama Nabi, keyakinan Nabi. Hendaklah takut. Kenapa? Ayyusibahum fitnah atau antusibahum fitnah, mereka ditimpa fitnah. Jadi siapa yang menyelisih akidah Nabi akan kena apa? Fitnah. Apa makna fitnah? Satu, syirik. Karena otomatis akidah Nabi tauhid apa tidak? Tauhid. Kalau tidak berakidah dengan Nabi, kemungkinan apa? Syirik. Dua, apa makna fitnah? Menganggap dirinya yang bisa mengerjakan, Nabi tidak bisa mengerjakan. Tanpa sadar dia telah mengaku dirinya lebih baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh kisah Imam Malik waktu ditanya,
Ya imam, dari mana aku mulai memakai ihram? Namanya orang haji atau umrah, dia wajib memakai pakaian apa? Dari mana dia mulai memakai ihram? Pak Liana, suah lalu umrah. Lamun ya aja betulah umrah. Dari mana orang mulai pakai ihram? Tiap berangkat, la ilaha illallah. Abu Sayyab. Kurang apa lakun ini? Lamun kurang-kurang ndak ben ngatuh aja nah. Nih. Ndak aman dulu. Rob, mbeleng antum mulai berihram. Teman lalu ini kan. Mudah-mudahan becat lalu. Latif. Ahsanta. Mulai dari miqat. Nah, orang Madinah lain miqatnya. Orang Irak lain miqatnya, orang Syam lain miqatnya, orang Mesir lain miqatnya, orang Indonesia lain miqatnya. Jadi masuk ibadah ihram, umrah maupun haji dari miqat. Itu namanya miqatun makani, tempat setar untuk melaksanakan ibadah haji maupun Orang Madinah di mana Pak Liana? Bir Ali. Namanya apa? Dzul Hulaifah. Bir Ali ini nama yang dinamakan oleh orang Syiah. Kak kepemilu-miluan ya. Jelas Abu Sayyab? Astagfirullah. Orang Syiah ini kan. La ilaha illallah. Nah, ada orang bertanya kepada Imam Malik, Imam Malik, dari mana aku mulai ihram? Imam Malik simpel menjawab, karena agama kita ini juga mudah. Ya, dari mana Nabi mulai ihram? Nabi mulainya dari apa? Miqat. Miqatnya orang Madinah Dzul Hulaifah. Orang ini mengatakan apa? Oh, saya maunya ihram itu dari Masjid Nabawi, dari kubur Nabi langsung. Apa kata Imam Malik? La taf'al, inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan engkau lakukan, aku khawatir engkau terfitnah. Enggak gawe iya kena fitnah antalaun. Apa kata orang ini? Hai Imam, apa fitnahnya? Ini kan saya menambahnya hanya beberapa kilometer saja. Nabi di depan, saya mulai dari belakang. Apa kata beliau? Wa ayyu fitnatin asyad min annaka tara nafsaka sabaqta ila fadilatin lam yaf'alha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah paling besar itu apa? Kita menganggap diri kita yang bisa mengerjakan suatu keutamaan yang Nabi sendiri tidak sempat mengerjakannya, yang Nabi sendiri tidak mengerjakannya. Contoh, yo kenapa ya tidak zikiran? Ya Nabi saja gak pernah zikiran waktu kematian. Oh, Nabi itu kan gak zikiran karena dia sering perang. Tidak ada waktunya zikiran. Kita yang ada waktu kita, makanya kita zikiran. Ah, ini fitnah sudah ini. Kenapa? Kita menganggap diri kita bisa mengerjakan suatu pahala yang Nabi sendiri tidak mengerjakannya. Ini adalah apa? Fitnah. Nah, jadi Allah menyebutkan dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-63 ini, hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintah Nabi akan ditimpa satu apa?
syirik. Yang kedua, menganggap diri bisa mengerjakan keutamaan yang Nabi tidak kerjakan. Yang kedua, apa bahayanya? Au yusibahum adzabun alim, di akhirat mereka akan ditimpa azab yang pedih. Jadi siapa yang menyelisih akidah Nabi, menyelisih akidah para sahabat, maka dia telah menghadapkan dirinya dengan hukuman Allah yang sangat keras, siksa Allah, marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang hak dialah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dialah akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyebutkan kelompok-kelompok yang bakalan ada di tengah umat beliau. Maka lihat waqi, kenyataan kaum muslimin banyak punya keyakinan. Dan keyakinan itu menjadi berapa kelompok? Ada yang Khawarij, ada yang Syiah, ada juga Mu'tazilah, ada juga Jahmiyah, ada juga Ikhwanul Muslimin, ada juga Jamaah Tabligh, ada juga banyak sudah Hizbut Tahrir, ada juga Khilafatul Muslimin, banyak sekali. Ya, mana sekarang yang sesungguhnya dari sekian banyak warna-warni ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dari hadis Muawiyah, demikian juga Ibnu Majah, dari hadis Imam Anas bin Malik dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku ini tidak termasuk yang kafir ini para jemaah. Umatku di sini siapa? Yang sudah masuk Islam. Tetapi ingat, hadis ini disebut oleh para ulama bukan maksudnya menyebutkan atau bukan maksudnya membatasi, bukan hanya 73. Kenapa? Syiah sendiri kelompoknya 70-an. Tetapi maksud dari hadis ini kathratu turuqid dhalal, banyaknya jalan kesesatan. Dan jalan kesesatan ini kita tidak perlu tahu perinciannya. Yang penting sekarang bagaimana kita bisa menggapai jalan keselamatan yang Nabi katakan kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Wahyal jamaah. Yang satu itu apa? Al-jamaah. Itu sebabnya dikatakan ahli sunnah wal jamaah, disingkatlah menjadi aswaja. Nah, nama kan apalah artinya sebuah nama kalau memang hakikatnya tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati jamaah itu bagaimana? Yang selamat dari api neraka ini. Faqala, hadis Al-Imam Al-Ajurri menerangkan, ingat satu hadis itu saling menerangkan. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Yang jamaah itu siapa? Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabil yaum, siapapun yang mengikuti aku dan mengikuti cara sahabatku, itulah yang dikatakan al-jamaah. Yang ikut Nabi, ikut sahabat. Yang mencontoh Nabi, mencontoh sahabat, itulah dikatakan ahlus sunnati wal jamaah. Jadi yang penting itu hakikatnya, bukan pengakuannya.
Ini dia sifat yang datang dikeluarkan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah dari Abdullah bin Amr bin As, demikian juga At-Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir Al-Awsat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhum jami'an, ma ana atau man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabil yaum, yang semisal dengan aku atau yang mengikuti caraku dan cara sahabatku hari ini. Ini dia dhabitnya, ini dia hakikatnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang disebut al-jamaah. Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang mengikuti caraku hari ini dan mengikuti cara para sahabatku. Dan yang paling penting urusan keyakinan, urusan i'tiqad. Jangan sampai ada i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Satu, Allah tidak di atas. Kalau ini akidah ahli bid'ah wal jamaah, ya, bid'ah bareng-bareng. Nah, ini perlu kita jelaskan kepada umat ini, para jamaah. Jadi kenapa lari sekali Ahlus Sunnah itu? Karena itu akidah, itu adalah agama Nabi, agama sahabat. Tapi sekarang cocok tidak pengakuan kita dengan praktik Nabi dan sahabatnya? Fahadha dhabitu ahli sunnati wal jamaah. Inilah dia batasan yang dikatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mutamassikuna bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnati khulafaihi ar-rasyidin, 'addun 'ala dzalika bin nawajidh. Batasan yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan caranya khulafa ar-rasyidun. Maka suatu yang aneh kalau dinamakan dirinya Ahlus Sunnati wal Jamaah tapi dia mencela cara Nabi. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. La ilaha illallah. Ya, celana cingkrang, jubah cingkrang. Ya, la ilaha illallah. Maka ini namanya jauh api dari panggang. Jauh panggang dari apa? Api. Ini semuanya pengakuan-pengakuan palsu. Jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah memegang teguh cara Nabi, bukan memusuhi cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan cara Khulafaur Rasyidin, diamalkan, dipraktikkan, itu nama pegang teguh. Laksanakan, praktikkan. Digigit dengan gigi gerahamnya, dipegang kuat, sabar, tidak mundur, tidak longsor. Walidza kanu al-firqatan najiyah. Dengan sebab itu mereka menjadi kelompok yang selamat. Hari kiamat mereka selamat dari api neraka. Kenapa? Karena mereka meninggalkan bid'ah, karena mereka meninggalkan syirik, karena mereka meninggalkan maksiat. Salimuna minal bid'ai fi hadhihi dunya, di dunia selamat dari bid'ah. Ini makna dari al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Di dunia selamat dari bid'ah, di akhirat selamat dari api neraka. Kenapa? Karena bid'ah itu ancamannya apa? Neraka. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap Jumat Nabi dengan suara yang melengking, mata yang memerah, seperti mengingatkan atau seperti menghardik pasukannya, memompa semangat pasukannya. Sabbahakum wa massakum,
Musuh siap menyerang kalian waktu pagi, musuh siap menyerang kalian waktu sore. Maka apa? Nabi mengangkat suaranya, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sepantasnya seperti inilah para khatib-khatib kita hari Jumat. Papah bid'ah ini kencengan sekali suara no. Indah, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad. Doang buik pedam ini selapuna. Jelas memikas. Pedam dia nih. La ilaha illallah. Setiap Jumat lo para jemaah baca dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Jumu'ah, mata Nabi merah. Wah, ini para jemaah. Maka itu sebabnya nggak ada bid'ah yang berani. Ya, kalau kita nggak ada yang berani bilang fa inna asdaqal hadits, nggak ada yang berani bilang begitu. Ya, kalau di zaman Nabi bid'ah nggak ada yang berani. Kalau kita nggak ada yang berani menyampaikan ini bid'ah. La ilaha illallah. Jadi dengan sebab ini mereka pegang teguh laksanakan sunnah Nabi, sunnah Khulafaur Rasyidin, mereka pegang kuat, jadilah mereka kelompok yang selamat. Selamat di akhirat dari api neraka, selamat di dunia dari bid'ah. Wa kanul firqatal mansurah, maka dengan sebab itu mereka dibela oleh Allah. Jadi ingat, jangan kira ketika kita menyampaikan agama ini Allah tidak membela kita. Manusia tidak membela nggak apa-apalah. Yang penting siapa? Allah. Ingat, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah pembela dan penolongnya siapa? Orang-orang beriman. Kalau siapa atau barang siapa yang sudah ditolong oleh Allah, aman. Tapi kalau Allah yang menjadi musuhnya, celaka. Apa kata Allah? Ya, menyebutkan tentang riba. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya. Para pelaku riba, Allah katakan fa illam taf'alu. Kalau kalian tidak tinggalkan riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Yang berbuat bid'ah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahdatsa fiha hadatsan, siapa yang buat bid'ah di Madinah dan secara umum dimanapun, au awa muhditsan, atau memelihara bid'ah, melindungi bid'ah, fa'alaihi la'natullah, Allah melaknat dia, wal malaikati wan nasi ajma'in, malaikat melaknat dia, seluruh manusia melaknat dia. La ilaha illallah. Tapi kalau kita pegang sunnah Nabi, amalkan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, gigit dengan kuat, pertahankan dengan kuat, kita menjadi kelompok yang selamat dan kita akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin, akan tetap ada satu kelompok dari umatku zahirin. Sebentar kita akan ambil apa arti zahirin. Kasarnya menang, nampak terus, hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun, sampai datang perintah Allah, perkara dari Allah, dan mereka tetap menang. Baik. Az-zuhur, apa arti zuhur? Bimakna an-nasr, Allah akan menangkan dia. Kemenangan dengan apa? Kemenangan itu ada dua nanti. Apa kata Allah? Mereka itu akan dimenangkan, satu kelompok ini. Riwayat yang lain mengatakan, riwayat Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq. Nah, ini dia. Akan ada satu kelompok dari umatku di atas kebenaran.
akan ada satu kelompok dari umatku di atas kebenaran. Maka jangan heran para jamaah, dia sedikit-dikit sunnah ini, salaf ini sedikit, tapi apa? Tetap warnanya sama. Mau di sana dia tetap qala Allah, qala Rasulullah. Mau di sana juga tetap tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, sampai orang bingung. Dia narak lain ke sunnah, bid'ah, syirik. Apa enggak ada yang lain? Ya memang itu yang ada. Karena tanpa itu tidak akan jelas rekat bedang tain begang. Ya. Tidak akan jelas mana yang hak dengan yang tanpa itu nggak akan jelas. Semuanya nanti jadi akan apa? Jadi abu-abu. Tidak akan diketahui oleh manusia ini mana tauhid, mana syirik. Tidak akan diketahui manusia ini mana sunnah, mana bidah, mana taat, mana maksiat. Yang di zaman ini manusia sudah berusaha untuk mengaburkan semuanya itu. Yang dikenal dengan apa? Talbis. Ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Dari mana engkau tahu dia baik kalau tidak punya ilmu yang baik? Dari mana engkau akan tahu dia buruk kalau engkau tidak punya ilmu mana itu keburukan? Maka Allah sudah mengingatkan, wala talbisul haqqa bil batili wa tumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukkan kebenaran dengan kebatilan itu. Dan kalian sembunyikan kebenaran padahal tak tahu yang benar. Ingat loh para hadirin, dakwah ini diakui oleh orang-orang yang tidak suka diakui. Benar dia katanya. Tapi wah kedung gara-gara tak kedeng. Betul apa enggak? Diakui. Diakui betul itu salafi itu betul itu. Lagunya keras lalu. Dia yang bilang keras. Ya namanya agama, kita harus ikuti kemauannya yang punya agama. Ya, jangan sampai agama itu mengikuti kemauan kita. Iya, kalau mengikuti kemauan kita dong hancur agama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Ya Muhammad, jangan kamu condong kepada orang-orang zalim itu. Wala tattabi ahwaahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Harus hawa nafsu kita yang ikut kebenaran. Jangan sampai kebenaran kita politisir supaya ikut kita. Ini dia para jamaah. Dan ingat, apa kata orang Arab? Wal haqqu ma syahidat bihil a'da. Kebenaran itu musuh mengakuinya benar. Ya, jadi kalau sudah musuh mengakuinya benar, dia benar itu insyaallah. Orang tahu dakwah hak, salaf tuh hak. Ya, cuma masih banyak kena apa syubhat, lagu. Ya, luik lagu dan yang lainnya. Nah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin. Satu riwayat, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq. Akan ada satu kelompok dari umatku ini yang akan menang di atas kebenaran. Dan zuhur artinya menang, sebagaimana surat As-Saff ayat 14, fa ayyadana alladhina amanu 'ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Kami bela orang-orang beriman di atas musuh mereka, jadilah mereka menang. Wa qala dalam surat As-Saffat ayat 173, wa inna jundana lahumul ghalibun. Tentara kami pasti menangnya dengan dua cara. Fahum ghalibuna bis sayfi was sinan. Pertama, mereka menang dengan pedang dan tombak. Atau bil hujjati wal burhan, mereka dimenangkan oleh Allah dengan dalil. Kalau dalil
Tidak ada yang bisa mengalahkan dakwah sunnah ini para jamaah. Yang bisa mengalahkan dalil hanya hawa nafsu. Kepentingan. Kalau kita mau jujur, kalau kita taslim, patuh, tunduk kepada Allah, begitu datang dalil, insya Allah kita akan menerima. Ini cara Allah memenangkannya. Bil hujjati wal burhan. Dengan kenapa? Karena dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dakwah salaf selalu apa? Qala Allah wa qala Rasulullah. Maka dalam dakwah sunnah ini dilarang atau jangan mengatakan Ustadz fulan berkata, Ustadz fulan berkata. Jangan. Hafal dalil, cari bukunya, ini dalilnya. Penjelasannya, ini penjelasannya ulama ini menjelaskan, ulama ini menjelaskan. Inilah dia maksud dari sabda Nabi, akan ada satu kelompok yang menang di atas kebenaran. Minimal dimenangkan dengan apa? Dalil. Maka itu sebabnya begitu orang-orang yang belum menerima dakwah tauhid dan sunnah ini, ketika kalah dalil ngajak gulat. La ilaha illallah. Baik. Wa hum firqatun wahidatun la tata'addad. Dakwah yang hak ini hanya satu kelompok, tidak berbilang-bilang. Yayasan sih tidak apa-apa, itu kan yayasan. Kenapa? Karena aturan dari negara untuk menyelenggarakan pendidikan semisalnya harus ada payung tidak ada masalah. Tapi jangan loyal kepada yayasan. Kalau ikut yayasan kita, grup kita. Kalau tidak ikut yayasan kita, bukan grup kita. Ini buang. Yang menyatukan kita ini adalah qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nahjis salaf. Jadi kalau ada yang mengatakan lah, kan salafi itu kan pecah dia katanya. Ada salafi haroki, ada salafi takfiri, ada salafi hijazi katanya. Siapa yang membagi salafi seperti itu? Ya salafi itu yang Nabi dan sahabat. Ikut Nabi, ikut sahabat, itulah salafi. Adapun dikatakan salafi takfiri, dari mana salaf itu takfir? Gampang mengkafirkan dari mana? Itu batil. Ya salaf itu Nabi dan para sahabatnya. Kita berusaha mengikuti mereka, mengikuti Nabi SAW, mengikuti para sahabat melalui penjelasan-penjelasan para ulama kita terhadap dalil-dalil Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Nah, karena dia tidak punya, karena dia itu hanya satu saja, tidak terbilang-bilang, itu sebabnya dinamakan al-jamaah. Apa arti jamaah? Bersatu. Maka Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 32, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu melainkan pasti kesesatan. Walaysa lahum ismun yu'rafuna bihi siwal Islam was sunnah. Ahli sunnah wal jamaah itu tidak punya nama yang dengan nama itu dikenal kecuali Islam atau sunnah. Dan nama-nama yang diambil dari Islam dan sunnah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian apa? As-salafiyun, ahlul hadith, ahlul athar, al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, al-ghuraba. Itu semuanya nama ini imma kembali kepada Islam atau kembali kepada sunnah.
Maka Imam Malik rahimahullah berkata, ahlus sunnah laisa lahum laqabun yu'rafuna bihi. Ahlus sunnah itu enggak punya gelar yang dengan gelar itu dinamai dia seperti kelompok-kelompok lain. Ada namanya Jahmiyah. Kenapa? Mengikuti Jaham ibn Safwan. Ada namanya Qadariyah. Kenapa? Karena mengingkari takdir. Ada namanya Rafidhi. Kenapa? Menolak ya Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Ada namanya apa? Asy'ariyah. Kenapa? Karena mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Ahlus sunnah tidak. Namanya entah kembali kepada dalil atau karena mereka mempraktikkan Islam. Al-firqatun najiyah hadis. At-taifatul mansurah hadis. Ahlus sunnati wal jamaah hadis. As-salafiyun karena mereka mengikuti salaf, Nabi dan para sahabatnya. Tapi kalau Jahmiyah mengikuti Jaham ibn Safwan. Maka ingat, tidak ada satupun dalam literatur Islam nama ahli sunnah itu Wahabi, nggak ada. Tidak ada. Ya, itu hanya buatan-buatan musuh Islam, ingin merusak dakwah Islam dengan menyandarkannya kepada dakwah Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang hakikatnya Wahabi itu apa? Dakwah yaitu Abdul Wahhab Rustum yang akidahnya Khawarij. Maka Imam Malik ditanya tentang sunnah. Faqala ma lasmalahu siwa sunnah. Enggak ada namanya lain kecuali sunnah. Yani ahla sunnah laisa lahum ismun yunsabuna ilaihi siwaha. Ahlus sunnah itu enggak ada nama lain yang disandarkan kecuali semuanya kembali kepada sunnah. Bagaimana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut para sahabat. Nggak ada kelompok ya seperti yang didengungkan oleh orang-orang mengaku dirinya sunnah juga, tetapi apa? Garis keras, jamaah tahdzir ya, yang ikut Syekh Ali dinamakan Halabiyun ya, yang mengikuti ulama Ahlus Sunnah Muhammad Al-Aman Al-Jami, Jamiyun. Tidak ada. Ahlus Sunnah itu hanya itu namanya yang terdapat dalam dalil atau karena mereka mempraktikkan Islam itu. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para jamaah, bisa dibuktikan. Dan akidah mereka telah tertera di dalam kitab-kitab para ulama yang semuanya bersumber dari Al-Quran, bersumber dari apa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka kalau mau melihat mana hakikat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama terdahulu menulis kitab. Berapa jumlah kitab dalam masalah akidah ini? Hampir 250 khusus berbicara tentang akidah salaf. Hampir 250 kitab. Jadi kalau mau hakikat dakwah Ahlus Sunnah itu, belajari kitab tersebut. Ya, jangan belajar dari internet. Ya, akhirnya apa? Sesat dan menyesatkan, keluar mengkafirkan, keluar membid'ahkan tanpa bukti. Maka kita ikat diri kita dengan kitab-kitabnya para ulama as-salaf, ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang bersandar kepada kitabullah maupun bersandar kepada nas-nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita katakan para hadirin, para ulama kita ya, kalau mau
meneliti lebih dalam hakikat akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, kembalilah ke kitab mereka dari zaman mutaqaddimin. Mulai dari zamannya Imam Abu Hanifah, bahkan sebelumnya. Karena Imam Abu Hanifah sebagian mengatakan dia tabi'in. Kenapa? Bertemu dengan sahabat yang wafat tahun 105 wafat tahun 150 Hijriah, yaitu tahun lahirnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dia punya kitab Al-Fiqhul Akbar, berbicara tentang akidah. Di sana keterangannya akidah Ahlus Sunnah itu. Ya jangan ambil kitab sekarang ini akidah aswaja katanya. Tahu-tahu apa? Berbicara tentang sifat, mengingkari sifat-sifat Allah yang terang-terangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian berbicara tentang tauhid, Masya Allah, membolehkan minta kepada orang mati, yang membolehkan azimat, yang semuanya ini diterangkan di dalam hadis, di antara bentuk-bentuk dari kesyirikan. Waliyadzubillah. Saya kira demikian para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saatnya kita buka sesi tanya jawab. Masalah TT Sirat Mustaqim. TT niki santer alusna pin bon neraka. La ilaha illallah, datang pancing di somek marakisab dia. Saud pin api neraka. Bedak tiana bau kagen jahit. Laun nepin jahitna bu sayap. Kita ini berbicara tentang akhirat Abu Sayyaf, bukan berbicara tentang dunia. Lamun bedak di dunia perariangan yang puskesmas. Kalau di sana bedak di sana, Allah akan ngobatin dia. Jelas Abu? Pertikaian para sahabat perang Siffin atau perang Jamal, apa tidak mencederai akidah dan manhaj mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukira ashabi faamsiku." Apabila sahabatku disebut, tahan lisan kalian. Maka tidak usah apa tidak mencederai akidah mereka. Diam sudah. Ya, cukup katakan apa? Radhiyallahu anhum. Mereka berijtihad, kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Dan Allah tidak pernah menghapus ayatnya laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, padahal Allah Maha tahu mereka akan berselisih. Wallahu taala ala wa. Lanjut Abu. Pengakuannya sunnah Nabi tapi datang gong gamelan, dia paling pacu katanya. La ilaha. Iya rana sunnah setan. Mana ada sunnah Nabi gong gamelan? Sunnah itu kalau lebaran, hari raya, anak-anak kecil boleh pukul-pukul rebana. Waktu pernikahan, anak-anak kecil juga, perempuan-perempuan boleh pukul-pukul rebana. Udah rebana doang Abu Sayyaf, bukan gong gamelan. Jelas Abu Sayyaf? Alhamdulillah. Apakah mengucapkan syahadat termasuk rukun nikah? Dari mana sumbernya? Tidak rukun, tidak sunnah, tidak wajib, tidak mubah, bid'ah nikah. Cuma kadang-kadang susah kita bagaimana para jamaah. Dia yang nikah ini tidak tahu sunnah. Abah terpaksa kita teduh mengingkari dengan hati, ketimbang ribut nanti kan tidak hikmah. Iya, tidak hikmah jatuhnya para jamaah. Nah beda kalau kita punya anak jari coba tampel jamaah ya. Tapi ini orang dia belum paham sunnah, tidak hikmah kita membentak dia.
tidak hikmah. Ya kita ingkari sudah dengan hati kita sambil kita pelan-pelan menjelaskan kepada umat ini. Jadi siapa yang diminta untuk bersyahadat? Orang mati satu, la ilaha, dia mau mati. Dua, ya kalau dia Yahudi atau Nasrani masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Nah ini baru. Ini dia mau nikah. Apa dia kafir tadi? Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Latif. Apa? Yahya bin Katsir salah seorang ulama salaf dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya kita bermakmum sama imam masih melakukan ritual kesyirikan? Apakah salat kita sah atau tidak? Pertama, kalau kita tidak tahu akidah imam kita, tidak ada kewajiban untuk cross check akidahnya. Dua, kalau dia orang alim tetapi berbuat syirik dan semisalnya, hati-hati salat di belakangnya. Tapi kalau dia jahil tidak tahu apa-apa, insya Allah tidak ada masalah. Kalau memang tidak ada rotan akar pun jadi. Maksudnya apa? Dinara pilihan. Allah Ta'ala ala wa alam. Hiburan apa yang boleh dalam walimatul urus selain dub yang dimainkan oleh anak-anak? Enggak ada, hanya itu saja. Ya. Hanya duf dimainkan anak-anak, hanya itu saja yang boleh dalam pernikahan. Kenapa? Nabi SAW bersabda, faslu ma bainan nikahi was sifah darbatun biddufuf. Perbedaan antara zina dengan nikah itu mukul rebana untuk mengumumkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya mengajak saudara sahabat memilih seorang calon kepala caleg manakala tersebut memang sudah dikenal aktif berjamaah di suatu kampung? Ini masih belum jelas maslahat mudaratnya. Ya, kalau jelas maslahatnya ya lainlah babnya. Tapi kalau enggak jelas, ya bagaimana kita akan mengatakan dia sudah berjamaah, yang lainnya kan juga berjamaah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kami persilakan, ada lagi pertanyaan? Tidak ada masalah orang pakai sujadah. Yang penting itu sekarang ilmunya rapatkan dan lurusnya. Ya, itu ya ilmunya sekarang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, ada lagi tadi? Lanjut Abu. Ada seorang tok sunnah katanya, tapi datang pengajian bidah ikut dia ngaji. Nah, setelah dia ngaji tulak malik sunnah katanya. Berarti apa? Dia lepung lepas namanya itu. Ya nggak bisa. Kalau benar-benar orang di atas sunnah itu harus konsisten. Di antara manhaj ahlus sunnah, la tasma'u kalamahum, jangan dengar ahli bid'ah. Kenapa? Fa innahu yulabbisu 'alaikum katsiran mimma ta'rifun. Dia akan mengaburkan kebenaran yang sudah banyak kalian dengar. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan, ada pertanyaan lagi? Baik. Pertama, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Ingat ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Apa kata beliau? Ya, wadittu anna an-nasa ya'rifuna al-haq aw yaqbaluna al-haq wa la yansibunaha ilayya. Aku berharap orang itu menerima kebenaran, mengetahui kebenaran, tidak perlu dia menyandarkan kepada aku. Nah, sekarang kita musyawarah, kita merasa menang, kita tidak usah seperti itu. Ya. Jadi ketika orang menerima kebenaran itu, alhamdulillah, itu yang penting. Karena apa? Namanya kebenaran, dari kita dia sampai sudah cukup, dari orang lain dia sampai sudah cukup. Karena tujuan kita menyampaikan kebenaran. Nah, anak muda harus dibarengi dengan hikmatu asy-syaikh, dibarengi dengan bimbingannya, hikmahnya orang tua. Ya, hamasatus syabab, semangat muda, kemudian hikmahnya kebijaksanaan orang tua. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, kalau menyelisih akidah Nabi, tidak diterima ibadahnya.
Karena akidah itu hal yang paling karena berkaitan dengan al-ikhlas. Maka itu sebabnya rukun pertama Islam apa? Sebelum yang lain syahadatin dulu. Salat itu tahun ke-10 baru ada salat 5 waktu itu. Kenapa? Karena urgen pentingnya yang namanya perkara apa? Akidah. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu. Abu Sayyab, perhatikan masalah makna hadis, jangan sembarangan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan laisa alaihi amruna ay laisa min dinina, yang bukan dari agama, fahuwa raddun, maka ditolak. Maka ini adalah termasuk hadis thuluthul ilm, sepertiga ilmu. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, innamal a'malu binniyat. Kemudian itu thuluthul ilm, 2/3-nya, sepertiganya man amila amalan laisa alaihi amruna faradun. Yang ketiga al halalu bayyinun wal haramu. Ini dia pokok dalam Islam nih para jemaah. 3 hadis ini. Ya, wallahu taala ala wa ala. Lanjut. Imam Syafi'i rukat. Kumpul-kumpul makan-makan. Niyahah. Penjelasan. Abu Sayyab. Jadi Imam Syafi'i mengharamkan ma'atim, ya, mengharamkan kumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian dengan bahasa wa akrahu. Akrah dalam bahasa Imam Syafi'i artinya haram. Ya, kenapa? Fa innahu yujaddidul huzn wa yukalliful mu'nah. Kumpul-kumpul di tempat keluarga meninggal memperbaharui kesedihan. Kemudian makan-makan yukalliful mu'nah, menambah biaya. Ketua pendek. Maka apa? Kalau yang kaya sih enak saja, uangnya masih banyak, tapi yang miskin kasihan. Sudah punya utang mati, nambah utang. Ini namanya manuk mati berumbuk taruh. Jelas Abu? Nah, itulah dikatakan niyahah meratap. Dan ini perbuatan jahiliyah, orang mati bisa disiksa dengan sebab itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. La ilaha illallah. Oh, jangan sholat di belakangnya kalau seperti itu. Jangan sholat. Ya, bahaya kalau seperti itu. Ya, kita katakan pertama, kalau tidak ada pilihan lain itu kan maksiat. Cuma sekarang dia minum, nanti jadi imam. Oh, nyak ke. Ini tahap kedua sebelum haramnya khamr ini. La taqrabus shalah wa antum sukara. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, saya kira demikian pengajian kita para hadirin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.